kepikiran buat pengen kaya tapi lewat jalur instan. Ada syarat yang harus kamu kerjain dulu, biar kamu dianggap setia sama bangsa jin. Banyak sesajen, banyak bekas dupa. Nah, udah didatengin sama makhluk itu. Udah tahu syaratnya apa? Ya mereka yang udah pernah kesini karena pengen kaya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Misteri Malam. Kali ini gue mau ceritain cerita horor lagi nih. Gue dapat email dari Pak Bambang. Jadi waktu tahun 2010 Pak Bambang mengalami hal yang cukup di luar nalar atau bisa dibilang horor. Daripada penasaran, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Jadi waktu itu masih tahun 2010. Pak Bambang dan istrinya dan 2 anaknya, ekonominya tuh bisa dibilang lagi sulit. Nah, buat makan sehari-hari aja tuh dia susah katanya. Apalagi buat nyekolahin anak-anaknya. Bahagiain anak sama istrinya katanya. Beliin anak istrinya ini itu keperluan rumah, peralatan atau perlengkapan rumah. Itu pun udah hampir mustahil. Akhirnya Pak Bambang kepikiran buat pengen kaya tapi lewat jalur instan. Ya bersekutu dengan jin lah istilahnya. Akhirnya Pak Bambang mulai kepikiran buat nyari guru. Singkat cerita, Pak Bambang dikasih tahu sama temennya. Namanya temennya itu Herman. Herman ngasih tahu kalau ada orang yang tahu caranya. Namanya Mbah Umar. Pak Bambang gak mau sebut lokasinya. Ya mungkin privasi ya. Karena mungkin gak enak juga sama orangnya. Nah singkat cerita akhirnya Pak Bambang samperin si Mbah Umar itu. Karena Pak Bambang katanya bosen dengan kemiskinan. Akhirnya di situ Pak Bambang dianterin sama temennya malam-malam ke rumahnya Mbah Umar. Rumahnya itu di kaki gunung. Jauh kemana-mana. Cuma rumah Mbah Umar aja yang ada di kaki gunung itu. Bukan di kampungnya, tapi itu benar-benar kayak di tengah hutan-hutan. Akhirnya Pak Bambang ketemu sama Mbah Umar. Pak Bambang kasih tahu ke Mbah Umar. Maksud Pak Bambang datang ke Mbah Umar tuh cuma pengen kaya dalam waktu singkat atau secara instan. Dan Mbah Umar cuma jawab, ada syarat yang harus kamu kerjain dulu, biar kamu dianggap setia sama bangsa jin. Akhirnya Pak Bambang di situ jawab, emang apa Mbah syarat-syaratnya? Mbah Umar jawab, kamu harus bertapa di gunung itu 40 hari 40 malam. Puasa, tapi bukannya cuma sama nasi putih, sama kamu itu bakal lihat banyak jin. Dan nanti minumnya tuh cuma air putih doang. Dan kamu gak boleh takut. Karena Pak Bambang bosan miskin, akhirnya Pak Bambang di situ sanggupin. Pak Bambang mulai ritualnya itu besok. Nanti makanan sama minumnya itu Pak Bambang dianterin sama Mbah Umar. Singkat cerita besok Pak Bambang langsung mulai ritualnya. Dan di situ Pak Bambang harus diem di gubuk yang udah disiapin sama Mbah Umar. Buat yang pengen kaya instan. Akhirnya Pak Bambang berangkat pagi
langsung duduk di tempat yang udah disiapin sama Mbah Umar. Karena emang sering juga yang datang minta pengen kaya di sana. Nah, tempatnya tuh menurut Pak Bambang katanya tuh serem. Pohon gede di mana-mana, banyak sesajen, banyak bekas dupa. Jadi malah tambah serem. Sorenya itu Mbah Umar datang bawain nasi putih buat Pak Bambang dan air putih. Terus langsung pulang lagi Mbah Umar. Tapi dimakannya harus malam, kata Mbah Umar. Akhirnya malamnya Pak Bambang makan. Pas makan tuh pundaknya kayak ada yang megang katanya. Tangannya tuh kayak kasar, gede, dingin. Tapi pas Pak Bambang nengok, lihat itu nggak ada apa-apa. Akhirnya di situ Pak Bambang mulai merinding. Gak lama ada suara ketawa, tapi suaranya menggema gitu. Terus gak lama hilang lagi suaranya. Pas Pak Bambang mau tidur, pas di depan dia ada makhluk tinggi besar. Kepalanya tuh kayak ada tanduknya, giginya tuh bertaring, banyak bulunya. Dan di situ Pak Bambang kaget karena dia baru lihat makhluk itu yang sangat gede dan ada taringnya. Dan itu tuh ngeliatin Pak Bambang lama banget. Akhirnya nggak lama Pak Bambang juga ngeliatin dia. Tapi Pak Bambang di situ nggak bisa gerak, kayak nge-freeze gitu badannya. Pak Bambang mau lari pun tapi dia pengen cepet kaya. Dan suara ketawa yang menggema itu mulai sering kedengeran sama Pak Bambang. Akhirnya di situ Pak Bambang mutusin buat tidur aja. Dan di situ pas tidur dia mimpi ada di kayak istana gitu, tapi serem. Bangunannya tuh beda sama bangunan manusia. Di situ ada tempat duduk dan makhluk tinggi besar duduk di situ. Pak Bambang duduk di bawah, tapi posisi Pak Bambang tuh tangannya kayak diikat rantai. Terus makhluk itu bilang ke Pak Bambang, "Kamu harus sembah saya kalau kamu pengen kaya." Dan di situ Pak Bambang nggak bisa ngapa-ngapain. Gak lama Pak Bambang bangun pas mau pagi. Di situ Pak Bambang ritual lagi, bakar kemenyan, bakar dupa. Dan melakukan itu hampir setiap sore dan harus selama 40 hari 40 malam. Pas sorenya tuh kayak biasa, Mbah Umar bawain makan sama minum buat Pak Bambang. Terus pulang lagi. Dan malamnya tuh Pak Bambang makan dan minum. Pas baru beres makan, makhluk tinggi besar itu tuh udah ada di sampingnya Pak Bambang. Saking gedenya yang kelihatan itu cuma kakinya doang sama Pak Bambang. Dan di situ Pak Bambang langsung lari karena ketakutan. Ya wajarlah Pak Bambang takut ya, karena tuh serem gitu. Yang kelihatan sama Pak Bambang cuma kakinya aja. Karena saking gede dan tinggi besarnya gitu. Pas Pak Bambang lari karena takut, itu tiba-tiba kepikiran kayak kekayaan lagi gitu. Kayak Pak Bambang tuh pengen kaya cepet, instan. Ya udah akhirnya Pak Bambang paksain buat balik lagi ke tempat ritual itu. Tapi makhluk itu tuh tiba-tiba udah gak ada. Pak Bambang mutusin buat tidur. Dan pas dia tidur, dia mimpi lagi persis kayak kemarin di istana iblis. Makhluk itu tuh duduk di kursi, atau bisa disebut tuh kayak singgasananya gitu. Dan di situ Pak Bambang duduk di bawahnya lagi dengan tangan yang dirantai.
Terus makhluk itu bilang, kamu udah harus nyembah saya. Tapi di situ Pak Bambang gak bisa ngomong. Pas dia lihat ke belakang, itu banyak orang yang lagi duduk dan mukanya tuh semuanya pucat. Tatapannya juga kosong semua, gak pakai baju, dan mimpi itu tuh kayak nyata banget buat Pak Bambang. Tiba-tiba Pak Bambang bangun pas mau pagi. Pak Bambang masih kepikiran sama mimpinya semalam itu. Gimana kalau nasib Pak Bambang tuh kayak mereka? Dan gak lama Mbah Umar datang terus nanya ke Pak Bambang, gimana? Udah didatengin sama makhluk itu? Udah tahu syaratnya apa? Dan Pak Bambang jawab, itu kok banyak banget orang ya Mbah? Mereka siapa? Mbah Umar jawab, ya mereka yang udah pernah kesini karena pengen kaya. Itu syaratnya. Dan di situ Pak Bambang langsung diem karena takut. Karena jinnya itu serem banget. Tinggi, besar, bertanduk, giginya pun bertaring. Kukunya juga panjang-panjang. Mbah Umar pulang lagi sambil senyum ke Pak Bambang. Pak Bambang langsung mikir, kayaknya Pak Bambang harus pulang. Pak Bambang gak mau kalau harus jadi kayak orang-orang yang Pak Bambang lihat nyembah jin itu. Dan Pak Bambang mikirin alasan lah buat Mbah Umar biar bisa batalin perjanjian itu. Nah, Pak Bambang nemu alasannya. Anak Pak Bambang sakit. Pak Bambang nyamperin Mbah Umar dan Pak Bambang ngomong, Mbah, saya nggak jadi jalanin ritual itu kayaknya. Anak saya lagi sakit. Mbah Umar langsung marah dan jawab, bohong kamu. Dan Pak Bambang di situ kaget. Pak Bambang bilang, bener Mbah, saya mau pulang, mau urus anak saya yang lagi sakit. Mbah Umar jawab, iya pulang aja. Tapi kamu udah ada perjanjian sama makhluk itu. Kalau kamu gak ritual lagi, kamu bakal dikejar-kejar sama makhluk itu. Dalam hati Pak Bambang, gak papalah miskin daripada jadi budak jin. Ya udah, Pak Bambang pamit pulang ke Mbah Umar. Tapi muka Mbah Umar tuh kayak marah banget. Singkat cerita, akhirnya Pak Bambang pulang. Nyampe rumah tuh abis isya. Pas di depan rumah, Pak Bambang kaget karena makhluk itu udah ada di pinggir rumah Pak Bambang. Refleks Pak Bambang langsung lari ke dalam rumah. Pas di dalam rumah tuh ternyata anaknya beneran sakit. Akhirnya Pak Bambang beli obat ke warung. Pas baru keluar rumah, makhluk itu udah ada di depan rumahnya Pak Bambang. Dan makhluk itu ngelemparin kerikil ke genteng rumahnya Pak Bambang. Pak Bambang di situ mulai takut, gelisah. Singkat cerita, Pak Bambang pulang buat ngasih obat ke anaknya. Pas dia nyampe depan rumah, itu tiba-tiba ada bisikan, kamu harus sembah saya. Tiap malam Selasa kamu harus bakar kemenyan, tapi gak boleh pakai baju. Terus makhluk itu ketawa dengan ketawanya yang menggema, dan Pak Bambang di situ langsung lari ke dalam rumah. Abis itu langsung ngasihin obat buat anaknya, dan Pak Bambang di situ ketakutan banget. Sekitar jam 12 malam, istri sama anak-anaknya itu udah pada tidur.
Dan tiba-tiba ada suara makhluk itu lagi. Dia bilang, besok kamu ritual bakar kemenyan, jangan pakai baju. Dan di situ Pak Bambang langsung kaget, merinding, panik. Gak lama tuh genteng dia tiba-tiba ada yang ngelemparin kerikil lagi. Di situ Pak Bambang nggak tahu harus gimana. Dia di situ baca-baca doa, ayat-ayat pendek, tapi malah alat-alat dapur dia tuh pada jatuh. Pas dia lihat tuh kayak nggak ada apa-apa, tapi ada bulu warna hitam di lantai dapurnya. Istrinya pun sampai bangun terus ke dapur, terus bilang ke istrinya, kesenggol, biar istrinya nggak takut. Gak lama Pak Bambang balik ke ruang tamu, dan suara ketawa makhluk itu bentar-bentar tuh muncul. Pak Bambang sampai nggak bisa tidur saking takutnya. Pas ada yang sholawatan, pas subuh, itu Pak Bambang baru bisa tidur. Bangun-bangun tuh badannya kayak berat gitu. Dalam hati Pak Bambang langsung bilang, mudah-mudahan makhluk itu nggak ganggu lagi. Singkat cerita, malamnya itu waktu Pak Bambang ritual bakar kemenyan buat makhluk itu. Tapi Pak Bambang di situ nggak jalanin ritualnya, karena nggak mau. Pas abis Isya ada suara makhluk itu. Suaranya tuh kayak aneh, kayak menggeram gitu, kayak marah. Dan di situ Pak Bambang takut banget, dan tiba-tiba genteng rumahnya itu dilemparin sama kerikil-kerikil lagi, itu kayak banyak banget. Anak istrinya pun sampai kaget, dan Pak Bambang langsung bilang, itu palingan kucing. Nah, anak sama istrinya tuh ya percaya aja gitu. Gak lama mereka pada masuk kamar, terus tiba-tiba prank gitu. Suara alat dapur pada jatuh kayak dilemparin. Dan itu tuh benar-benar semuanya. Refleks akhirnya Pak Bambang langsung benerin. Pas dia kesana, bulu makhluk itu tuh udah banyak di lantai. Akhirnya Pak Bambang beresin sebelum istrinya datang, dan bener aja istrinya tiba-tiba datang. Terus akhirnya Pak Bambang bilang ke istrinya, kucing tadi masuk lupa kunci pintu. Ya udah, istrinya balik lagi ke kamar. Pas Pak Bambang lihat anak-anaknya di kamar, karena lagi sakit, makhluk itu tuh lagi ada di atas anaknya, kayak lagi mau ngapa-ngapain anak-anaknya Pak Bambang gitu. Refleks di situ Pak Bambang katanya teriak. Anak-anaknya tuh bangun tiba-tiba ngomong hal yang sama. Mimpi makhluk tinggi besar, ada tanduknya, giginya bertaring, dan kukunya itu panjang-panjang, berbulu, dan lagi duduk. Tapi di bawahnya tuh banyak orang duduk di lantai pada nggak pakai baju. Dan di situ Pak Bambang langsung kaget. Pak Bambang cek keadaan anaknya, dan di situ anaknya benar-benar demam tinggi banget, lebih demam dari yang sebelumnya gitu. Dan Pak Bambang di situ bingung harus gimana. Namanya orang tua ke anak pasti nggak mau anak-anaknya itu kenapa-napa. Dan Pak Bambang di situ jagain anak-anaknya sampai subuh karena takut kenapa-napa. Walaupun gentengnya itu sering dilemparin sama kerikil-kerikil. Dan suara ketawa bentar-bentar itu muncul. Di situ Pak Bambang kepikiran buat bakar tempat makhluk itu, tempat orang-orang minta kekayaan dalam waktu singkat. Subuh Pak Bambang baru bisa tidur pas abis sholat pas pagi.
Dan situ Pak Bambang langsung samperin tempat ritual itu. Dan di situ Pak Bambang langsung bakar gubuk kecilnya tempat orang-orang minta kekayaan, dan Pak Bambang buang-buangin sesajennya. Terus Pak Bambang di situ ngaji sampai sore. Terus Pak Bambang pulang, dia ketiduran, bangun-bangun tuh udah jam 8 malam. Tiba-tiba temennya Herman yang ngenalin dia ke Mbah Umar nelpon, bilang Mbah Umar meninggal katanya. Meninggalnya tuh aneh, mukanya merah kayak kepanasan gitu, gak pakai baju. Terus di lantainya tuh banyak bulu-bulu warna hitam. Dan di situ Pak Bambang kaget, apa karena Pak Bambang bakar tempat makhluk itu? Pak Bambang juga nggak tahu Mbah Umar meninggal karena apa. Semenjak Pak Bambang bakar tempat itu, Pak Bambang nggak pernah digangguin lagi, walaupun Pak Bambang tetap miskin. Seenggaknya Pak Bambang nggak jadi budak jin, gak nyembah jin. Wow, cukup bikin bulu kuduk berdiri dan merinding sih gue bacanya. Nyembah jin demi untuk kaya dalam waktu singkat. Ya, kita doain aja semoga Pak Bambang selalu di dalam jalan yang benar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Cukup menyeramkan sih. Masih ada orang yang mau menyembah jin untuk kaya dalam waktu singkat. Apabila kalian ada yang mengalami hal yang sama seperti Pak Bambang, atau mungkin kalian ikut merasakan keseraman dan kehororan si jin itu, kalian boleh tulis di kolom komentar, atau kalian bisa email ke channel Misteri Malam. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya dari channel Misteri Malam. Bye bye.